Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan konfigurasi terhadap layanan DHCP. DHCP itu terdiri dari dua tipe atau dia jenis, yaitu DHCP server dan DHCP client. Nah, untuk itu di sini kita membutuhkan dua buah sistem operasi. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi sistem operasi menggunakan Debian 10. Jadi untuk mempersingkat waktu, sistem operasi yang sudah kita install itu kita lakukan pengkloningan atau kita copy sistem operasi tersebut dengan klik kanan, kemudian klik clone, berikan nama. Nah, di sini hasil cloningnya saya akan gunakan sebagai klien DHCP. Saya tulis saja klien, kemudian klik next dan klik clone. Tunggu sampai proses pengkloningan selesai. Nah, untuk kebutuhan jaringannya, tipe dari network yang kita gunakan pada kali ini adalah karena kita akan menghubungkan sesama mesin virtual, jadi kita pilih yang tipe jaringannya itu internal network. Caranya klik setting, kemudian di bagian network pastikan di sini sudah pilih yang tipenya internal network, kemudian klik OK. Itu juga di kliennya, klik di mesin virtual client, kemudian klik setting. Di bagian network pastikan sudah menggunakan internal network. Oke, kalau sudah klik OK, kita langkah pertama kita konfigurasikan DHCP servernya terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan menghidupkan mesin virtualnya, klik tombol start. Tunggu mesin virtualnya berjalan. Sekalian menunggu, kita langsung saja hidupkan juga kliennya. Oke, pastikan di sini yang kalian konfigurasi adalah yang sistem operasi di bagian servernya. Nah, untuk melakukan konfigurasi DHCP, kita memerlukan akses login menggunakan root. Silahkan ketik user root, kemudian masukkan password user root kalian seperti apa. Sebelum melakukan proses instalasi dari DHCP, terlebih dahulu kita pastikan bahwa server kita sendiri itu sudah mempunyai IP address. Nah, dalam hal ini kita melakukan pengujian dengan melakukan perintah IP spasi A, kemudian di enter. Nah, pada bagian ini masih belum terdapat IP address dari sistem operasi yang sedang kita buka. Langkah pertamanya yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP address. Oke, dengan langkah kita buka file konfigurasi dari IP address, yaitu ada di letak file directory etc network, kemudian file interface. Kemudian untuk menambahkan IP, di sini kita harus mengetahui nama lengkap dari mesin virtual kita. Kali ini kalau di mesin virtual saya itu namanya ENP0S3. Kita ketikkan seperti ini untuk menghidupkan lengkapnya. Kemudian kita pilih interface-nya, interface ENP0S3, kemudian inet, dan tipe dari pengaturan IP address-nya yaitu static. Sekarang kita akan melakukan pemberian IP address. Dalam kali ini saya akan memberikan IP address seperti ini, 1.1 prefix 24. Oke, setelah melakukan konfigurasi, kita simpan hasil konfigurasi dengan tekan Ctrl X, kemudian tekan huruf Y, enter. Setelah itu kita lakukan restart terhadap paket interface-nya dengan melakukan perintah service networking restart. Oke, kita periksa sekali lagi IP address kita apakah sudah berhasil terkonfigurasi atau belum dengan perintah IP spasi -a. Oke, di sini di bagian bawah, di bagian nomor 2 itu ada interface dengan nama ENP0S3, itu sudah terkonfigurasi dengan inet yaitu 192.168.1.1 prefix 24. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi paket DHCP server. Sebelum melakukan instalasi paket DHCP server, kita membutuhkan karena dalam penginstalannya nanti
paket DHCP server ini membutuhkan DPD binary 2 dari Debian 10, maka terlebih dahulu kita masukkan dulu DPD binary 2 dari Debian 10 nya. Langkahnya ya ada klik di bagian seperti ini, klik choose and or create this image, klik add, cari di mana letak file ISO Debian berada. Kalau saya berada di sini, ISO, kemudian Debian 10 DPD binary 2. Oke, pilih DPD binary 2, choose. Kemudian untuk memasukkan ke dalam repository, lakukan perintah add cd-rom apt cd-rom add, kemudian enter. Dia akan membaca DPD binary 2. Selanjutnya kita akan menginstalasi paket dari DHCP server, yaitu dengan langkah apt spasi install, kemudian nama paketnya adalah ISC DHCP server, kemudian enter. Di sini ada muncul pertanyaan, do you want to continue? Ya, kita ketik huruf Y, kemudian enter untuk melanjutkan. Oke, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu menginstal mengkonfigurasi DHCP servernya, yaitu dengan langkah membuka file konfigurasi DHCP yang berada pada file DHCP etc DHCP, dan file konfigurasinya adalah dhcpd.conf. Oke, pada bagian ini kita akan melakukan pengaturan berupa subnet masknya berapa dan sebagainya. Oke, kita mengarah ke bagian subnet yang di sini. Ini kita hapus tanda pagarnya di depan semua sampai di sini. Kemudian di baris pertama ini kita diminta untuk mengisikan berapa subnet atau network address dari jaringan yang kita miliki. Karena di sini tadi kita menggunakan IP 1.1 sebagai IP dari komputer servernya, maka dengan prefix 24 maka network addressnya ketemu, yaitu 192.168.1.0. Oke, dengan net mask 255.255.0. Kemudian di baris kedua ini kita menentukan range IP yang akan kita berikan kepada klien. Artinya dari IP berapa sampai IP berapa yang bisa diberikan secara otomatis kepada klien. Di sini saya asumsikan mulai dari IP 192.168.1.10 kemudian sampai dengan IP 192.168.1.50 misalnya. Oke, di kolom baris ketiga di sini kita isikan saja IP address dari komputer server kita, yaitu 192.168.1.1. Di kolom domain name ini kita isikan DNS server yang akan kita buat nanti ya, karena kita belum membuat, jadi isi saja seperti ini. Nanti kita buat di tkj.net nya. Kemudian ini untuk pemberian IP gateway di sisi kliennya. IP gateway yang kita inginkan itu IP gateway berapa? Nah, karena di sini nanti sekalian mungkin DHCP server ini adalah sebagai routernya, jadi kita berikan 1.1. Nah, kemudian di kolom broadcast atau di baris broadcast kita isikan broadcast address dari jaringan kita berapa. Karena kita memakai prefix 24, berarti broadcastnya itu adalah IP terakhir, yaitu 255. Kemudian untuk kolom selanjutnya ini adalah waktu peminjaman dari IP address yang akan diberikan. Oke, jadi satuan di sini adalah detik, jadi 7.200 detik. Nah, itu silakan dikonversikan ke menit, itu berapa menit dan berapa jam. Oke, setelah selesai melakukan konfigurasi di sini, kita akan keluar atau kita akan simpan hasil konfigurasi kita dengan
tekan tombol Ctrl plus X, kemudian tekan huruf Y dan enter. Oke, tahap selanjutnya ialah menentukan interface mana DHCP server ini akan dikeluarkan dengan membuka file yaitu etc file dan isc. Jadi dalam konfigurasi ini kita harus membuka file isc DHCP server, yaitu letaknya di dalam direktori etc file, kemudian nama filenya adalah isc DHCP server. Pada bagian terakhir di sini terdapat dua interface. Nah, kita hanya butuh satu interface saja. Yang versi 6-nya kita hapus dulu. Kemudian kita isikan di sini itu adalah nama langkat yang kita miliki, yaitu enp0s3. Setelah itu kita simpan dengan menekan tombol Ctrl plus X, kemudian tekan tombol Y, enter. Setelah ini kita lakukan restart terhadap paket DHCP-nya dengan perintah service DHCP service isc DHCP restart. Oke, pastikan di sini tidak ada tampil pemberitahuan pilot. Nah, setelah ini sudah berhasil kita lakukan konfigurasi. Tahap selanjutnya yaitu dengan mengecek di bagian kliennya. Sekarang kita close, minimize dulu yang servernya, kita buka yang bagian klien. Kita buka di bagian klien. Ini bagian klien. Di bagian klien ini kita masuk dulu root, kemudian spasi, passwordnya apa. Sini kita harus tahu IP-nya dulu berapa, IP A. Oke, masih belum ada IP. Nah, sekarang kita lakukan pengaturan atau kita hidupkan DHCP kliennya. Cara menghidupkan DHCP klien itu kita harus membuka file konfigurasi IP address seperti yang kita lakukan tadi, yaitu di etc network interface. Pada bagian ini kita tambahkan dengan auto enp0s3, kemudian jenis interface-nya, kita pilih interface-nya enp0s3 dan face init-nya kita berikan DHCP biar dia menghidupkan DHCP kliennya. Setelah itu kita Ctrl X untuk keluar, Y untuk menyimpan, dan enter. Setelah itu kita lakukan restart dari sisi interface-nya, network, service, network, networking, restart. Oke, kita tunggu. Oke, kita periksa sekali lagi IP address dari komputer kliennya, IP spasi A. Oke, di sini sudah ada terdapat IP yang sudah didapatkan oleh sisi klien, yaitu 192.168.1.10. Sekian mungkin tutorial untuk konfigurasi DHCP server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.